yaitu bab tentang kesabaran, dan kita masuk pada hadis yang ke-16. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi tentang kesabaran. Di antara yang sudah kita pelajari yaitu tentang kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengadu kepada Rasulullah akan tindakan kekerasan dari orang-orang kafir. Ini terjadi di awal-awal Islam. Di antara sahabat-sahabat yang lemah itu ditindas, diintimidasi, disiksa sedemikian rupa agar mereka bisa kembali murtad dari agama Islam. Namun itu semua tidak membuat mereka keluar dari agama Islam, melainkan menambah keimanan dan keyakinan mereka kepada agama Islam. Di antara kisah tersebut yaitu yang disampaikan oleh sahabat Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengadukan tentang beratnya siksaan mereka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka bahwa ada orang-orang sebelum mereka yang siksaannya jauh lebih berat, siksaannya jauh lebih menyakitkan. Ada di antaranya yang kakinya ditanamkan di tanah, kemudian didatangkan gergaji, lalu digergaji dari kepalanya sampai badannya terbelah menjadi dua. Ada di antara mereka yang dirobek tubuhnya atau dirobek dagingnya dengan sikat dari besi untuk memisahkan daging dengan tulangnya. Namun itu semua tidak membuat mereka keluar dari agama Islam. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa betapa beratnya hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian orang yang beranggapan betapa enaknya hidup di masa Rasulullah, bisa bertemu dengan baginda Nabi, bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah, bisa melihat beliau, merasa kalau hidup di zaman Nabi itu gampang. Ini juga pernah disampaikan oleh seorang tabi'in kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Kata orang tabi'in ini, "Wahai Hudzaifah, seandainya kalau saya ini hidup di masa Rasulullah, saya akan melakukan ini dan itu. Saya akan berperang, saya akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman menceritakan betapa beratnya hidup di masa Rasulullah. Kata beliau, suatu malam ketika perang Ahzab, yaitu perang Khandaq, terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, maka di saat musim dingin, di saat angin kencang dan turun hujan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada atau menganjurkan kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang mau menjadi mata-mata saya, mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang-orang kafir? Kata sahabat Hudzaifah ibn Yaman, tidak ada sahabat pun yang mau menerima tawaran tersebut. Padahal di situ ada Abu Bakar, di situ ada sahabat Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali bin Abi Thalib, di situ ada 10 orang yang dijamin masuk surga, di situ ada para sahabat-sahabat yang imannya luar biasa, tapi pada saat itu mereka tidak ada yang mau menerima tawaran Rasulullah tersebut karena tawaran yang sangat berat. Maukah kalian di antara kalian menjadi mata-mata bagi saya, mendengarkan pembicaraan orang-orang kafir di saat musim dingin, angin kencang dan hujan sedang turun? Sampai 3 kali tidak ada sahabat pun yang mau menerima tawaran tersebut. Karena tidak ada yang mau, maka Rasulullah menunjuk Hudzaifah ibn al-Yaman untuk menjadi mata-matanya. Bayangkan, ini menunjukkan betapa beratnya hidup di masa Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah mengatakan barang siapa yang mau jadi mata-mata saya, maka dia jaminannya surga. Walaupun sudah diiming-imingi surga, tidak ada satupun yang mau menerimanya. Bayangkan, maka ini tidak mudah. Dan kisah sahabat Khabbab bin Al-Ard ini menjadi gambaran bagi kita betapa sulitnya, betapa sedihnya dan betapa pedihnya mereka hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan masuk pada hadis yang ke-16, atau di sini hadis yang ke-43. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Hunain
athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah fa'ata al-Aqra ibni Habis mi'ata minal ibil wa a'ta Uyainah ibni Hisan mithla dhalik wa a'ta nasan min ashrafil Arab wa atharuhum yawmaidin fil qismah faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kas-sarfi thumma qala faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu thumma qala yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditsan muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala terjadi perang Hunain atau terjadi setelah perang Hunain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mementingkan sebagian orang di dalam pembagian harta ghanimah. Sebagian dikasih dengan harta yang sangat banyak, sebagian sahabat tidak dikasih harta ghanimah atau dikasih tapi jumlahnya tidak sebanyak dengan yang lain yang lebih banyak. Fa'ata al-Aqra ibni Habis mi'ata minal ibil. Rasulullah memberikan kepada Aqra bin Habis itu 100 ekor unta. Fa'ata Uyainah ibni Hisan misla dhalik. Kemudian memberikan kepada Uyainah bin Hisan juga sama, yaitu 100 ekor unta. Kemudian memberikan beberapa orang yang terpandang dari orang-orang Arab, ini termasuk orang-orang Quraisy. Kemudian beliau lebih mementingkan mereka di dalam harta ghanimah. Faqala rajulun, maka ada seorang sahabat yang berkata, wallahi, demi Allah, sesungguhnya pembagian seperti ini tidak adil sama sekali. Wah, ada seorang sahabat yang berani-beraninya mengatakan pembagian Rasulullah itu tidak adil sama sekali. Wa ma urida fiha wajhullah, dan pembagian model seperti ini tidak mengharapkan wajah Allah, alias tidak ikhlas. Fakultu, maka aku pun berkata, yakni sahabat Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, beliau mendengar ada orang yang berkata demikian, maka fakultu, aku berkata, demi Allah, aku akan menceritakan berita ini atau mengkhabarkan berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mendatangi Rasulullah, lalu aku pun menyampaikan berita itu kepada Rasulullah SAW. Qala fataghayyara wajhuhu. Kata Ibnu Mas'ud, maka aku melihat wajah Rasulullah tiba-tiba berubah. Hatta kana kas-sarfi, sampai-sampai wajahnya itu memerah saking marahnya mendengar berita tersebut. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, faman ya'dilu idza lam ya'dilullahu wa rasuluh. Ya, siapa yang adil kalau seandainya Allah dan Rasulnya tidak adil dalam pembagiannya. Tsumma qala, kemudian beliau pun bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa yang mana banyak mendapatkan cobaan, banyak mendapatkan gangguan dari kaumnya. Fa aktsara min hadza, lebih banyak dari ini, namun beliau tetap bersabar. Fakultu, maka aku pun berkata, la jarama la arfa'u ilaihi ba'da hadithan. Ya, aku pun berkata, aku tidak akan melapor-lapor lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perkara ini. Taib, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang disakiti, bukan fisiknya saja yang disakiti. Terkadang beliau mendapatkan sakit itu dari fisiknya, tapi dalam masalah ini beliau hatinya disakiti, yaitu ada orang yang meragukan keadilan Rasulullah SAW. Ada orang yang alias meragukan keikhlasan Rasulullah, menganggap Rasulullah itu tidak adil, meragukan ketakwaannya, meragukan keikhlasannya, termasuk juga meragukan keimanan Rasulullah SAW. Padahal beliau orang yang paling bertakwa di muka bumi ini.
Kita ingat ketika ada 3 orang yang datang ke rumah Rasulullah menanyakan tentang amalan-amalan Rasulullah di rumah, maka kata istrinya, Rasulullah beliau sholat malam juga kadang tidur, beliau juga berpuasa kadang juga tidak berpuasa, beliau juga menikahi wanita. Maka 3 orang ini mengatakan, demi Allah aku tidak akan tidur, aku akan sholat malam terus. Yang kedua mengatakan, aku tidak akan berhenti puasa, tiap hari saya akan berpuasa. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita karena dengan menikah itu bisa mengganggu ibadah saya. Mendengar ucapan 3 orang ini, kata Rasulullah SAW, demi Allah, ana akhsyakum lillah, aku orang yang paling takut kepada Allah, wa atqakum lillah, dan orang yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi aku sholat, aku juga tidur, aku juga menikahi wanita, aku juga puasa dan aku juga tidak puasa. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW orang yang paling bertakwa, orang yang paling beriman, orang yang paling ikhlas di muka bumi ini. Tapi ada orang yang tidak percaya dengan itu atau meragukan itu. Dia mengatakan pembagian Rasulullah semacam ini tidak adil sama sekali. Karena kita ingat pada peristiwa perang Hunain itu di tahun ke-8 Hijriah, banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Kita tahu perang Hunain itu terjadi pasca penaklukan kota Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah mendapat kabar bahwa orang-orang dari suku Hawazin dari Taif ingin menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah mengumpulkan pasukan yang sangat besar dari pasukan yang datang dari Madinah, kemudian pasukan yang ada di Mekah yang mereka ini baru masuk Islam juga ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebagian sahabat itu yang baru masuk Islam merasa ujub dengan jumlah mereka yang sangat banyak. Maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah menolong kalian di banyak kondisi, banyak peperangan. Tapi ketika kalian ujub dengan diri kalian sendiri, maka tidak akan bermanfaat jumlah yang besar itu. Jumlah yang banyak, jumlah yang besar itu tidak akan bermanfaat untuk kalian sama sekali. Maka terbukti di awal-awal perang kaum muslimin itu hampir kalah. Bahkan mereka lari kocar-kacir. Karena suku Hawazin ini mereka sangat pandai di dalam strategi perang. Apalagi di lahan yang di situ lahan yang banyak pepohonan, ada lembah-lembahnya, maka mereka sangat lihai dan pandai di kondisi yang seperti itu. Para sahabat tidak membaca ya bagaimana strateginya orang-orang Taif atau suku Hawazin. Mereka bersembunyi di balik-balik pohon, kemudian menempatkan petugas pemanah untuk memanahi orang-orang kaum muslimin. Maka di awal-awal peperangan umat Islam lari kocar-kacir meninggalkan Rasulullah SAW. Maka beliau pun berteriaknya, ana Muhammad, ana Rasulullah, ana ibnu Abdul Muttalib, aku inilah anaknya Abdul Muttalib, ana Rasulullah la kadzib, aku ini Rasulullah tidak ada kedustaan, aku Nabi. Karena di awal-awal peperangan Rasulullah sudah menjanjikan bahwasanya kita akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Tapi di tengah-tengah peperangan ternyata kaum muslimin lari meninggalkan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ana ibnu Abdul Muttalib, aku ini anaknya Abdul Muttalib. Tujuannya agar umat Islam terutama orang-orang Quraisy tahu kalau mereka itu sangat menghormati Abdul Muttalib. Ketika mendengar ucapan itu mereka semua langsung kembali untuk melindungi Rasulullah SAW. Ana nabiyun la kadzib, aku seorang nabi yang tidak berdusta. Maka beliau pun menyerang. Ya, beliau menyerang dengan pedangnya sendiri. Masya Allah. Akhirnya kaum muslimin bisa memukul mundur dan mengalahkan orang-orang Hawazin. Dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak di perang Hunain. Karena di antara strateginya pemimpin suku Hawazin ini yaitu membawa semua harta bendanya. Makanan pokoknya, hewan ternaknya, semua harta yang mereka miliki mereka bawa. Tujuannya apa? Supaya tidak ada orang yang kabur. Artinya mereka ini tidak ada pilihan lain kecuali mati. Semua hartanya, anaknya, keluarganya semuanya dibawa.
untuk ikut berperang. Maka di awal-awal peperangan umat Islam hampir kalah karena mereka berperang dengan sungguh-sungguh pengen mengalahkan umat Islam karena tidak ada pilihan lain kecuali kematian. Namun akhirnya mereka kalah dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ketika ghanimah yang sangat banyak ini, Rasulullah membagikan kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang pemuka-pemuka orang-orang Arab dengan harta yang banyak. Satu orang dikasih 100 ekor unta, bayangkan. Yang ini juga 100 ekor unta, bahkan yang ini satu lembah kambing, yang ini sekian dan sekian. Maka para sahabat, termasuk sahabat Ansor, juga merasa sedikit hatinya agak sedikit kecewa dengan pembagian tersebut. Terdengarlah isu itu ke telinga Rasulullah SAW tentang sahabat Ansor yang kurang puas dengan pembagian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun mengumpulkan para sahabat, lalu beliau pun berkhutbah, wahai ma'asyiral Ansor, seandainya kalian lewat di satu lembah, aku pun akan lewat di lembah tersebut. Kalian lewat di satu jalan, aku pun akan melewati jalan tersebut. Apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor, aku pun berada di barisan sahabat Ansor. Ini untuk menghibur sahabat Ansor yang tadi merasa kurang setuju dengan pembagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, apakah kalian ridho ketika orang-orang Mekah ini pulang membawa binatang ternak, membawa unta, membawa kambing, membawa harta dunia yang kita bagikan kepada mereka, kemudian kalian pulang membawa Rasulullah? Mana yang kalian lebih ridho? Orang-orang Mekah pulang membawa harta ghanimah, membawa binatang ternak, namun kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah SAW. Maka para sahabat Ansar pun setuju dengan pulang membawa Rasulullah daripada membawa binatang ternak. Lalu mereka pun setuju dengan pembagian Rasulullah SAW. Dan terbukti dengan cara seperti itu banyak orang-orang yang akhirnya masuk Islam. Karena tujuan Rasulullah membagi itu kepada kepala suku orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga ketika pulang ke kaumnya dia mengatakan, wahai kaum, masuklah ke dalam Islam. Muhammad itu kalau kasih tidak takut miskin. Kalau ngasih sesuatu itu ngasih sebanyak-banyaknya, maka masuk ke Islam. Maka satu kaum masuk Islam. Ini luar biasa cara untuk ta'liful qulub, melembutkan hati orang-orang yang belum masuk Islam atau yang baru masuk Islam agar keimannya semakin kuat. Sedangkan sahabat Ansor, sahabat Muhajirin ini nggak perlu dikuatkan lagi imannya dengan harta-harta seperti ini. Mereka sudah kuat imannya, nggak dibagi ghanimah pun nggak masalah. Maka cara seperti ini adalah cara yang terbaik untuk ta'liful qulub. Taib. Maka ada orang yang sampai berkata Rasulullah SAW pembagiannya itu tidak adil. Maka beliau mengatakan, kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, kira-kira siapa lagi yang adil? Rasulullah membagi ghanimah itu atas perintah Allah. Berarti kan Allah yang perintahkan baginya seperti ini, berapa persen baginya seperti ini. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah dianggap tidak adil, kemudian cara pembagian Rasul dianggap tidak adil, maka mana lagi yang bisa adil kalau seperti itu? Lalu di sini Rasulullah mencoba menghibur dirinya. Bagaimana cara beliau menghibur dirinya? Yaitu dengan mengingat para nabi sebelumnya, mengingat para rasul sebelumnya, termasuk rasul-rasul yang banyak mendapatkan ujian. Rasul ulul azmi, ya, para rasul ulul azmi yang diperintahkan ya untuk bersabar sebagaimana sabarnya rasul ulul azmi. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salam. Kata Rasulullah SAW, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara, yang mana dia telah diganggu, dia telah disakiti lebih banyak dari ini, namun Nabi Musa tetap sabar. Masya Allah, kita lihat Nabi Musa itu orang yang sangat kuat fisiknya, tapi beliau adalah orang yang sangat sabar. Kalau kita lihat bagaimana kekuatan Nabi Musa alaihi salam, beliau
pernah sekali pukulan orang dari sukunya Firaun langsung meninggal dunia. Bahkan beliau ketika memukul batu, batunya langsung membekas, ya. Jadi bukan batu yang menempel ke tangannya, tapi tangannya yang menempel ke batunya. Batunya sampai membekas kena pukulan Nabi Musa alaihi salam. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperingati para sahabat agar jangan seperti kaum atau murid-muridnya Nabi Musa. Dalam surat Al-Ahzab ayat 69, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, maka Allah pun melepaskan Nabi Musa dari apa yang mereka tuduhkan. Wa kana 'indallahi wajiha, dan Nabi Musa itu di sisi Allah memiliki kedudukan yang mulia. Murid-murid Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa mereka mengganggu Nabi Musa. Di antara gangguan tersebutlah memfitnah atau menggibah Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka mandi, Nabi Musa tidak ikut mandi bersama mereka karena Nabi Musa orang yang pemalu. Murid-muridnya ini mandi bersama, mandi di sungai bersama, ya. Mungkin syariat sebelum Nabi Muhammad aurat itu mungkin biasa, ya. Aurat itu terlihat satu sama lain itu biasa. Namun Nabi Musa alaihissalam tidak ikut mandi bersama mereka. Maka apa kata mereka? Nabi Musa takut mandi bersama kita karena ada sesuatu di bagian kemaluannya, alias mungkin telurnya ada sesuatu ataupun kemaluannya ada sesuatu. Itu yang mereka tuduhkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam mandi di tempat lain, kemudian meletakkan pakaiannya di batu. Namun batu ini ternyata membawa kabur pakaian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, "Ya Hajar, saubi, wahai batu, pakaian saya, ya, jangan dibawa kabur." Nabi Musa mengejar batu itu, dan batu itu lari di hadapan murid-muridnya, sehingga murid-muridnya melihat aurat Nabi Musa alaihi salam, dan ternyata tidak seperti yang mereka duga. Ternyata Nabi Musa kulitnya bagus, orangnya bahkan perkasa, ya, daripada mereka, ya. Apa yang mereka tuduhkan itu ternyata tidak benar. Maka di sini Allah fabarra'ahu Allahu mimma qalu, Allah membebaskan Nabi Musa dari apa yang mereka tuduhkan. Nah, ini cobaan Nabi Musa alaihissalam. Murid-muridnya sendiri, ya, murid-murid sendiri menggibah Nabi Musa, menuduh Nabi Musa macam-macam, bahkan tuduhan yang tidak elok, ya, tuduhan di bagian fisiknya, ya, bukan tuduhan yang lain, tapi tuduhan di fisiknya sesuatu, ada sesuatu. Wa kana 'indallahi wajiha, dan Nabi Musa itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Bani Israel menyakiti Nabi Musa. Begitu Nabi Musa sudah membawa Bani Israel untuk menyeberangi Laut Merah, dan Allah menenggelamkan Firaun di Laut Merah tersebut. Ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa membawa mereka ke suatu tempat, lalu mereka melihat ada orang-orang yang menyembah berhala. Maka apa kata murid-muridnya, atau apa kata Bani Israel? "Wahai Musa, buatlah untuk kami Tuhan sebagaimana Tuhannya orang-orang tersebut." Atau disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 138, "Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Ketika kami seberangkan Nabi Musa dan juga Bani Israel melewati laut, dan mereka mendatangi suatu kaum yang ya'kufuna ala asnamin lahum, yang mereka itu beriktikaf mengelilingi sonam ataupun patung Tuhan yang mereka sembah. Qalu, maka pengikut Nabi Musa ini berkata, "Wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Buatkan untuk kami Tuhan
buatkan untuk kami patung sebagaimana patung yang mereka sembah tersebut. Ini menyakitkan atau tidak? Sangat menyakitkan. Sudah ditolong, sudah diselamatkan, menyeberangi lautan, begitu selamat, bukan bersyukur kepada Allah, malah minta untuk dibuatkan patung. Belum lagi Nabi Musa diminta berbagai macam permintaan-permintaan yang aneh-aneh. Suruh perlihatkan Tuhannya. Maka Nabi Musa pun harus berdoa kepada Allah agar menampakkan dirinya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau engkau melihat gunung itu masih tetap di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Ternyata ketika Allah menyingkap cahayanya, gunung itu langsung hancur dan Nabi Musa pingsan. Nah, ini kondisi muridnya Nabi Musa, aneh-aneh permintaannya. Belum lagi ketika ini kasus yang sama, habis menyeberangi lautan, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, maka apa kata kaumnya? Idhab anta, atau kita sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 24, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis. Namun apa kata mereka? Fadhhab anta wa rabbuk. Pergilah kamu bersama Tuhanmu. Kami tunggu di sini saja, kami duduk-duduk di sini saja. Ini ucapan murid-muridnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa yang sangat menyakiti Nabi Musa. Namun bagaimana Nabi Musa sangat bersabar. Maka Rasulullah SAW senantiasa menjadikan Nabi Musa itu sebagai teladan di dalam kesabaran menghadapi kaumnya. Kita lihat juga kasus terjadi setelah perang Hunain. Maka para sahabat ini melewati suatu kaum. Hal ini dikisahkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laythi, anna Rasulullah SAW lamma kharaja ila Hunain, tatkala beliau keluar untuk menuju Hunain, marra bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha dzatu anwat. Maka mereka melewati suatu pohon yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin untuk menggantungkan senjatanya, yang mana tempat ini dinamakan Dzatu Anwat, yaitu pohon bidara yang digunakan untuk ngalap berkah. Yu'allikuna 'alaiha aslihatahum, mereka menggantungkan senjata pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Faqalu, maka orang-orang yang baru masuk Islam ini berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Tentukan, pilihkan kami satu pohon yang kami gunakan untuk ngalap berkah, menaruh senjata, menggantungkan senjata sebagaimana orang-orang musyrik itu punya dzatu anwat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, subhanallah, maha suci Allah, hadza kama qala qaum Musa, ucapan ini sebagaimana ucapan kaumnya Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana Tuhannya Nabi Musa. Ini diantara contoh bagaimana Rasulullah SAW sangat bersabar menghadapi kaumnya yang mungkin masih jahil. Maka beliau jadikan kisah Nabi Musa itu sebagai hiburannya. Dalam hadis ini beliau mengatakan, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa yang telah banyak mendapatkan gangguan tapi beliau tetap bersabar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa para nabi, orang-orang soleh juga mendapatkan cobaan, mendapatkan gangguan, namun mereka tetap bersabar. Apalagi kita, orang yang banyak dosanya, amalannya sedikit, keimanannya kurang, ketakwaannya apalagi, maka kita pasti mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka selalu bersabar. Hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-17,
wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna a'dhamal jazaa' ma'a a'dhamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba atau menginginkan kebaikan pada hambanya, ajjala lahul 'uqubah, maka Allah segerakan hukuman bagi hamba tersebut di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan apabila Allah menginginkan keburukan pada hambanya, maka Allah akan membiarkan dia di atas dosanya. Allah akan membiarkan dia di dalam dosanya tersebut hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai nanti pada hari kiamat baru dia akan disiksa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan itu bersama besarnya ujian. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji atau memberikan ujian kepada mereka. Faman radhiya falahu ridha, barang siapa yang ridha maka dia akan diridhai oleh Allah. Wa man sakhita, barang siapa yang murka, barang siapa yang tidak suka dengan ujian tersebut, falahu sukhut, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak, atau Allah itu memiliki masyiah. Allah berbuat sekehendaknya, Allah melakukan sesuatu itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan memberikan hukuman kepada hamba tersebut di dunia. Allah akan memberinya ujian, Allah turunkan cobaan pada hamba tersebut. Tujuannya agar hamba ini tobat, agar hamba ini sadar kalau dikasih ujian. Karena betapa banyak manusia itu baru sadar ketika dikasih ujian. Tapi kalau dikasih yang enak-enak, dikasih kenikmatan-kenikmatan, biasanya manusia jarang yang sadar. Maka ketika dia melakukan kesalahan atau dia melakukan sebuah dosa, lalu Allah menegurnya dengan cara memberinya ujian, maka dengan ujian itu dia bisa tobat, dia bisa sadar, dan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik atau tidak? Baik. Banyak orang yang begitu sakit baru sadar, begitu sakit baru mau sholat, begitu di rumah sakit, begitu di pembaringan, begitu dioperasi, begitu diambil sebagian tubuhnya, baru mulai tobat dan kembali kepada Allah. Walaupun demikian itu baik. Kenapa? Karena tidak terlambat dibandingkan dengan kalau dibiarkan oleh Allah. Ada orang yang berbuat dosa, kemudian Allah biarkan terus, bahkan malah dikasih kenikmatan kepada orang tersebut sampai dia lupa, dia keenakan dengan kenikmatan-kenikmatan itu, padahal dia sedang berada dalam dosa dan maksiat. Tiba-tiba diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang kita khawatirkan. Begitu dikasih nikmat, kemudian baru diwafatkan oleh Allah, maka akan mendapatkan balasannya, hukumannya di hari kiamat. Dan hukuman di hari kiamat itu lebih berat, lebih besar daripada hukuman di dunia. Kalau hukuman di dunia ini tidak ada apa-apanya dengan hukuman yang ada di hari kiamat. Karena kalau hukuman di dunia, orang bisa sadar, orang bisa tobat, bisa kembali, bisa memperbaiki dirinya, dia baru sadar. Tapi kalau hukuman di akhirat sudah tidak ada kesempatan.
Begitu di akhirat, begitu di alam kubur, baru dia mendapatkan hukuman. Dia baru sadar ketika di alam kubur, minta dikembalikan. Bisa atau tidak? Tidak bisa lagi. Dia sudah mempertanggungjawabkan amalannya. Karena ketika sudah meninggal dunia, maka sudah tegak kiamat bagi orang tersebut. Dia hanya mempertanggungjawabkan amalan-amalannya di dunia. Maka tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Maka Allah Subhanahu wa taala sejatinya ketika memberi ujian itu dia pengen hamba tersebut mendapatkan kebaikan. Masih untung dikasih ujian ya, karena dengan ujian itu dia bisa sadar dan kembali kepada Allah. Tapi kalau dibiarkan sama Allah, ini bahaya. Ini yang disebut dengan istidraj. Dikasih nikmat, kemudian langsung diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya berat di hari kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Semakin besarnya ujian, semakin besar pula balasannya. Semakin ringan ujian tersebut, maka balasannya juga semakin ringan. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman ketika mendapatkan cobaan, dan mungkin cobaan itu semakin berat, maka tetap bersabar. Karena semakin beratnya cobaan itu, pahalanya di sisi Allah semakin besar. Dan kadangkala Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat seorang hamba dengan cara memberinya cobaan. Dengan adanya cobaan itu dia bersabar sehingga derajatnya lebih mulia daripada orang lain. Pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada saudara-saudaranya yang lain. Karena mungkin saudaranya tidak dikasih ujian seberat dirinya. Dia dikasih ujian yang sangat berat. Maka tetap bersabar. Dan perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba itu sesuai kemampuan. Tidak mungkin Allah memberi ujian di luar kemampuan seseorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita misalkan mendapatkan ujian, kok ujian ini sangat berat, karena Allah tahu kita mampu menghadapi ujian tersebut. Kenapa ujian ini tidak dikasih kepada orang lain? Karena orang lain itu tidak mampu kalau dikasih ujian demikian. Kenapa saudaranya dia selalu apa-apa mudah, selalu dikasih rizkinya selalu lancar, usahanya selalu berkembang, terus maju. Sedangkan dia mungkin usahanya naik turun, bahkan sering turunnya daripada naiknya. Sabar, karena Allah tahu kalau dia diuji dengan usahanya semakin maju, bisa jadi itu tidak baik baginya. Temannya ini, saudaranya, kalau seandainya diuji, usahanya tidak maju, usahanya turun terus, mungkin tidak baik bagi orang tersebut. Mungkin saudaranya semakin takwa kalau diuji dengan kebaikan. Sedangkan dirinya ya semakin takwa kalau diuji dengan kesulitan. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Dan jangan sampai kita beranggapan bahwasanya apa yang Allah timpakan kepada kita itu keburukan, tapi itu semualah kebaikan. Cuma kita wajib selalu introspeksi diri. Ketika mendapatkan ujian, maka kewajiban bagi kita adalah introspeksi. Karena memang setiap ujian itu pasti karena ada sebabnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian begitu saja tanpa ada sebabnya. Maka kita evaluasi. Mungkin kita punya kekurangan dalam masalah ini, mungkin kita punya dosa ini, mungkin kita punya maksiat ini yang belum ditobati. Bisa jadi hal-hal itulah yang mendatangkan ujian ataupun musibah. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ini bukti cinta Allah kepada seseorang, yaitu Allah akan mengujinya. Kalau seseorang itu diuji oleh Allah, dia sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radhiya falahur ridha.
maka barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, dia pun akan diridhoi oleh Allah. Dan sebaliknya barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang murka dengan adanya musibah atau ujian tersebut, maka dia pun akan dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, bagi setiap muslim ketika mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, maka selalu bersabar. Karena setiap cobaan, ujian yang diberikan oleh Allah pasti baik. Setiap muslim itu selalu baik. Apapun yang mereka dapatkan itu selalu mendatangkan kebaikan. Dikasih kenikmatan itu juga baik kalau dia bersyukur, dikasih musibah kalau dia bersabar juga baik baginya. Maka tidak ada yang tidak baik bagi setiap muslim. Kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah sebagai orang Islam, sebagai seorang muslim yang beriman, maka setiap apa yang kita lakukan itu menjadi kebaikan. Tinggal ketika mendapatkan nikmat, bersyukur atas nikmat tersebut. Kemudian ketika mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, kita bersabar. Dengan bersabar itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Barangkali mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita mau lanjut, cuma sepertinya hadisnya cukup panjang ya. Jadi kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Masih ada mungkin 3 atau 2 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Allahu a'lam bishawab. Nah. Tafadhal. Di kisah yang ada seorang yang komplain tentang pembagian gulma itu, apakah itu bagian dari sahabat atau pewaris? Karena hadisnya mirip. Taib, kisah tentang ya sebagian yang komplain tentang pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu bagian dari Khawarij atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Kami belum mengetahuinya. Apakah ini sama dengan ucapan sebagian orang-orang Khawarij yang mengatakan kepada Rasulullah, "I'dil ya Muhammad," berlaku adillah wahai Muhammad. Jadi ini ucapan orang-orang Khawarij, yang mana sampai sahabat Umar ibn Khattab minta izin untuk memenggal kepala orang tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, biarkan, karena nanti akan ada keturunan dari mereka, orang-orang yang ketika membaca Al-Quran tidak melewati sampai di kerongkongannya, hanya di mulut saja. Kalian melihat sholatnya, kalian akan merasa takjub. Kalian melihat ibadah puasanya, ibadah-ibadah yang lainnya, kalian akan merasa rendah. Kalian merasa mereka itu orang-orang yang sangat ahli ibadah, tapi itu hanya sampai di kerongkongan saja, ya, tidak sampai ke hatinya. Ini tentang orang-orang Khawarij. Adapun hadis ini Allahu a'lam bishawab, ya. Apakah sama dengan kisah tersebut atau tidak? Kami belum mengetahuinya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Tapi mungkin kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan insyaallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita akhiri, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas, kami persilakan. Baik, kelas kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.